Ada pertandingan yang sekadar menentukan siapa yang lolos ke babak berikutnya. Namun ada juga pertandingan yang membawa beban sejarah, gengsi, dan rivalitas yang telah hidup selama berabad-abad. Itulah yang akan tersaji ketika Portugal menghadapi Spanyol pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Selasa 8 Juli 2026 dini hari, Stadion Dallas, Amerika Serikat akan menjadi saksi bagaimana dua negara yang hanya dipisahkan oleh garis perbatasan itu kembali saling berhadapan. Seperti apa kekuatan tim, prediksi skuad, hingga rekor pertemuan Portugal dengan Spanyol sejauh ini? Mari mengulas bersama dalam artikel ini. Di atas kertas, ini hanyalah pertandingan sepak bola. 11 pemain melawan 11 pemain selama 90 menit atau bahkan lebih jika diperlukan. Tetapi bagi mereka yang memahami sejarah kedua bangsa ini, duel Portugal kontra Spanyol selalu memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar perebutan tiket menuju perempat final. Rivalitas mereka sudah dimulai jauh sebelum sepak bola ditemukan. Berabad-abad silam, Portugal dan Spanyol pernah menjadi dua kerajaan maritim terbesar di dunia. Mereka berlomba menjelajahi samudra, menemukan wilayah baru, dan memperluas pengaruh hingga ke berbagai belahan dunia. Persaingan itu bahkan melahirkan perjanjian pada tahun 1494, sebuah kesepakatan yang membagi dunia menjadi dua wilayah kekuasaan antara Spanyol dan Portugal. Meski perjanjian itu dibuat demi meredakan konflik, sejarah mencatat persaingan kedua negara tidak pernah benar-benar berakhir. Dari perebutan wilayah hingga pengaruh perdagangan, Portugal dan Spanyol terus berjalan berdampingan sebagai tetangga sekaligus rival. Kini ratusan tahun kemudian, persaingan itu berpindah ke lapangan hijau. Tidak ada lagi kapal perang atau ekspedisi samudra, yang ada hanyalah sorak-sorai penonton, suara peluit wasit, dan dua tim terbaik dari semenanjung Iberia yang akan memperebutkan satu tempat di 8 besar Piala Dunia. Jika melihat catatan pertemuan, Spanyol memang masih berada di atas angin. Dari 41 kali bentrok di berbagai ajang, La Furia Roja mampu memenangkan 18 pertandingan. Sebanyak 16 laga lainnya berakhir imbang, sementara Portugal baru mengoleksi 7 kemenangan. Statistik itu menunjukkan satu hal yang jelas. Sepanjang sejarah, Spanyol lebih serius menjadi penguasa dalam duel Iberia. Namun statistik hanyalah angka, karena dalam sepak bola modern, momentum seringkali lebih penting daripada sejarah panjang. Portugal datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah berhasil mengalahkan Spanyol pada pertemuan terakhir mereka di final UEFA Nations League 2024-2025. Saat itu pertandingan berlangsung sangat ketat sehingga harus ditentukan melalui adu penalti. Portugal menang sebagai juara setelah menang dengan skor 7-5. Kemenangan tersebut jelas menjadi suntikan moral yang luar biasa sebab mereka kini tahu Spanyol bisa dikalahkan. Terlebih lagi ada satu fakta menarik yang membuat Portugal memiliki sedikit keuntungan apabila pertandingan nanti kembali berjalan hingga babak tambahan atau adu penalti. Spanyol memiliki sejarah yang kurang bersahabat ketika harus menentukan nasib melalui titik putih di Piala Dunia. Sejak terakhir kali memenangkan adu penalti pada Piala Dunia 2002, La Furia Roja selalu mengalami kegagalan setiap kali pertandingan harus diselesaikan melalui tendangan penalti. Trauma itu tentu masih membekas. Sebaliknya, Portugal baru saja membuktikan mereka memiliki mental yang sangat baik ketika harus menghadapi tekanan besar dalam pertandingan. Namun justru disinilah letak menariknya laga nanti. Karena jika Portugal berharap pertandingan berlangsung selama mungkin agar peluang adu penalti terbuka, maka Spanyol tentu akan berusaha menyelesaikan semuanya dalam waktu normal. 90 menit pertama bisa jadi penentu arah pertandingan. Spanyol kemungkinan besar akan langsung mengambil inisiatif permainan seperti yang sudah menjadi identitas mereka selama bertahun-tahun. Penguasaan bola akan menjadi senjata utama. Spanyol ingin membuat Portugal terus berlari mengejar bola, memancing kesalahan, lalu memanfaatkan celah kecil apapun. Sebaliknya, Portugal kemungkinan akan bermain lebih fleksibel. Portugal tidak selalu harus mendominasi penguasaan bola. Tim ini justru beberapa kali tampil efektif ketika bermain lebih langsung dan mengandalkan transisi cepat.
Yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana Portugal akan menyusun komposisi lini depannya. Dan jawabannya tentu kembali mengarah kepada satu nama, yaitu Cristiano Ronaldo. Meski usianya tidak muda lagi, Ronaldo tetap menjadi magnet terbesar dalam pertandingan ini. Setiap Piala Dunia yang diikutinya selalu menghadirkan pertanyaan yang sama, apakah ini akan menjadi akhir perjalanannya? Kini pertanyaan itu kembali muncul. Jika Portugal kalah, maka bisa jadi inilah pertandingan terakhir Cristiano Ronaldo di Piala Dunia. Sebuah kemungkinan yang tentu tidak ingin dilihat oleh para pendukung Portugal maupun pencinta sepak bola dunia. Namun di sisi lain, keberadaan Ronaldo juga menghadirkan dilema tersendiri. Portugal memiliki banyak pemain cepat, dinamis, dan fleksibel. Mereka mampu bermain dengan mobilitas tinggi ketika semua pemain depan saling bertukar posisi. Tapi ketika Ronaldo dimainkan sebagai ujung tombak, pola permainan otomatis sedikit berubah. Portugal akan lebih sering mengirimkan umpan silang, mencari penyelesaian akhir dari sang kapten, sekaligus memberi ruang agar Ronaldo tetap berada di era paling berbahaya. Pertanyaannya adalah, apakah pendekatan tersebut masih menjadi strategi terbaik saat menghadapi Spanyol, ataukah Portugal justru akan menemukan keseimbangan baru dengan menyesuaikan potensi pemain yang dapat dimaksimalkan? Inilah pekerjaan terbesar pelatih Portugal, bukan memilih apakah Ronaldo bermain atau tidak, melainkan bagaimana seluruh tim tetap tampil sebagai satu kesatuan ketika Ronaldo berada di lapangan. Karena sepak bola modern menuntut keseimbangan. Sebesar apapun nama seorang pemain, kemenangan tetap ditentukan oleh kolektivitas. Di sisi lain, Spanyol datang dengan identitas yang jauh lebih jelas. Mereka memiliki struktur permainan yang sudah terbentuk. Sirkulasi bola cepat, tekanan tinggi ketika kehilangan bola, rotasi bermain yang rapi, dan keberanian memainkan bola dari lini belakang. Itulah wajah Spanyol yang selama bertahun-tahun selalu menjadi ciri khas mereka. Meski demikian, La Furia Roja juga memiliki tekanan yang tidak kecil. Sejak menjadi juara dunia pada 2010, perjalanan Spanyol di Piala Dunia justru jauh dari kata memuaskan. Mereka gagal mempertahankan dominasi, bahkan dalam beberapa edisi terakhir langkah mereka selalu terhenti lebih cepat dari yang diharapkan. Fase 16 besar seolah menjadi tembok besar yang sulit ditembus. Kini kesempatan untuk menghapus catatan buruk itu kembali hadir. Namun lawan yang akan mereka hadapi bukan sembarangan tim. Portugal adalah negara yang memahami karakter permainan Spanyol lebih dari siapapun. Mereka berasal dari budaya sepak bola yang hampir sama. Yang akan menentukan justru detail-detail kecil. Satu kesalahan umpan, satu momen kehilangan konsentrasi, satu peluang yang berhasil dikonversi menjadi gol, atau mungkin satu penyelamatan luar biasa dari penjaga gawang. Pertandingan sebesar ini seringkali tidak dimenangkan oleh tim yang bermain lebih indah, tetapi oleh tim yang paling tenang ketika tekanan mencapai puncaknya. Mental akan bicara, pengalaman akan berbicara, keberanian mengambil keputusan juga akan berbicara. Laga Portugal melawan Spanyol selalu identik dengan intensitas tinggi. Dan tentu saja emosi yang tidak pernah benar-benar bisa dipisahkan dari rivalitas kedua negara. Tak mengherankan apabila pertandingan nanti diprediksi berlangsung sangat ketat. Satu gol bisa jadi mengubah seluruh jalannya pertandingan. Bahkan bukan tidak mungkin ketika kembali menyaksikan drama hingga babak tambahan waktu. Jika itu terjadi, tekanan akan semakin besar, dan apabila pertandingan akhirnya harus ditentukan melalui adu penalti, Portugal memiliki modal psikologis yang sedikit lebih baik. Namun sekali lagi, sepak bola tidak pernah berjalan sepenuhnya berdasarkan statistik. Rekor buruk bisa berakhir kapan saja, kutukan bisa dipatahkan dalam satu malam, begitu pula dominasi sejarah bisa runtuh hanya dalam satu pertandingan. Dan itulah mengapa duel Portugal melawan Spanyol selalu sulit diprediksi. Kita boleh melihat rekor pertemuan, membandingkan kualitas skuad, menganalisis strategi, tetapi ketika peluit pertama dibunyikan, semua hitungan itu akan menghilang. Yang tersisa hanyalah keberanian untuk memenangkan setiap duel, keinginan untuk berlari lebih jauh, dan keyakinan kesempatan menuju gelar juara dunia masih terbuka.
Bagi Portugal, pertandingan ini adalah kesempatan untuk kembali membuktikan mereka mampu menaklukkan rival abadinya sekaligus menjaga mimpi Cristiano Ronaldo untuk tetap hidup. Bagi Spanyol, laga ini adalah momentum untuk membuktikan bahwa mereka sudah bangkit dari bayang-bayang kegagalan di Piala Dunia sebelumnya dan layak kembali diperhitungkan sebagai kandidat juara. Satu pertandingan, satu tiket menuju perempat final, dan hanya satu negara dari Iberia yang akan melaju ke babak berikutnya. Apakah Portugal akan kembali tersenyum seperti di final UEFA Nation League, ataukah Spanyol berhasil membalas kekalahan itu sekaligus mengakhiri kutukan mereka di fase gugur? Jawabannya akan kita saksikan di Stadion Dallas, karena ketika dua tetangga abadi kembali bertemu, yang dipertaruhkan bukan hanya kemenangan, melainkan harga diri, sejarah, dan hak untuk mengklaim siapa penguasa sejati dari semenanjung Iberia. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.